Ternyata tak ada yang lebih berharga, suasana rumah aku terjaga. Bagi teman-teman Bapak, Ibu, Om, Tante yang sudah memiliki properti di Citra Maja City dan ingin mengetahui berapa besar potensi kenaikan nilai properti di Citra Maja City dalam kurun waktu 10-20 tahun ke depan, dalam video ketujuh ini kita akan bercerita tentang potensi kenaikan nilai properti di Citra Maja City dalam 10-20 tahun ke depan. Bagi yang baru menemukan channel ini, bulan ini genap 1 tahun kami tinggal di klaster Green Cove Citra Maja City. Beginilah suasana pagi di Green Cove Citra Maja City. Kami menyebutnya tenang, bukan sepi. Channel ini pada awalnya dibuat sebagai bentuk respon atas banyaknya video-video yang beredar di YouTube tentang Citra Maja City. Silahkan masuk ke YouTube, kemudian ketikkan kata kunci Citra Maja City. Maka teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante dapat melihat sekian banyak video-video yang bercerita tentang Citra Maja City. Ada yang berkomentar bahwa Citra Maja City adalah tempat jin buang anak. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah kota mati, sepi, tidak berpenghuni, dan menyeramkan. Banyak video yang menggambarkan rumah-rumah yang terbengkalai, mengenaskan, temboknya retak-retak, banyak tumbuhan liar tumbuh di sekitar rumah. Bahkan ada pohon yang tumbuh dari sela-sela retakan rumah. Halaman belakang rumah yang sudah berubah seperti hutan. Bad news is a good news. Bagi kalangan tertentu, berita buruk sering menarik lebih banyak perhatian karena memicu emosi. Hal ini terbukti dapat meningkatkan jumlah view di YouTube. Faktanya, video tentang nengokin rumah di Citra Maja City, klaster Cendana, berhasil menjaring ratusan ribu view. Video yang menggambarkan rumah tidak berpenghuni, berbau pesing, dengan kondisi mengenaskan, parah, retak-retak, dengan halaman belakang yang sudah berubah seperti layaknya hutan belantara. Bad news is a good news. Kemudian dari ratusan ribu view itu bertebaran komentar-komentar miring tentang Citra Maja City. Kami bersyukur berdasarkan data dari YouTube, mayoritas subscriber channel ini 85,5% berusia di atas 35 tahun. Tentang usia dewasa menuju bijaksana tersebut tercermin dari komentar-komentar di kolom komentar video-video sebelumnya yang didominasi dengan komentar-komentar yang dewasa, sopan, akrab, terdidik, dan solutif. Channel ini dibuat diantaranya untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Kami berusaha sebaik mungkin untuk membuat konten properti yang informatif, relevan, dan dapat dipercaya, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Citra Maja City, dengan komen-komen yang positif, informatif, relevan, sehingga terbentuk komunitas kecil yang memiliki semangat untuk berbagi kebahagiaan dan kebaikan. Berkenaan dengan cerita potensi kenaikan nilai properti di Citra Maja City, mari kita mulai dengan tulisan teman kita @iqbalfadilah124 di kolom komentar di video ke-6 yang menulis, "Simpan saja, saya pernah punya properti di Citra Indah Jonggol, nggak pernah saya tinggalin semalam pun. Tapi jangka waktu 11 tahun, harga naik 3 kali lipat. Dengan catatan, tetap dirawat ya, dan sesekali dikunjungi." Kita bisa belajar dari Pak Iqbal ini. Namanya investasi properti itu ya begitu itu. Beli, simpan, hanya dijual jika dan hanya jika harganya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau inginnya jual cepat atau jual butuh, lebih baik tidak investasi di properti. Mungkin lebih aman investasi di emas atau deposito. Konsekuensi yang harus kita sadari dan harus kita antisipasi ketika kita memilih properti sebagai salah satu instrumen investasi, paling tidak untuk melawan laju inflasi, adalah likuiditas rendah. Berbeda dengan instrumen investasi emas, deposito, saham, atau obligasi, maka investasi di bidang properti tidak mudah untuk dicairkan. Proses pencairan lama, apalagi jika pasar properti sedang lesu. Beli, kemudian simpan. Dijual jika dan hanya jika harganya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi patokannya bukan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mau sampai 50 tahun pun jika harganya belum sesuai, tahan. Konsekuensi kedua yang harus dihadapi adalah biaya tinggi. Biaya pembelian, biaya perbaikan, biaya pemeliharaan, biaya pajak, biaya asuransi, biaya IPL, biaya listrik, biaya air, dan biaya lainnya. Itu sebabnya properti sebagai salah satu instrumen investasi bukan investasi untuk semua orang.
Konsekuensi investasi yang ketiga adalah resiko pasar. Di sana ada faktor ekonomi, ada tingkat suku bunga, ada demografi. Konsekuensi yang keempat adalah ketergantungan pada lokasi, infrastruktur, dan kualitas lingkungan sosial. Bayangkan jika tiba-tiba developer menghentikan seluruh kegiatan pembangunan detik ini, saat ini juga. Taman dan lingkungan tidak ada yang ngurus, satpam bubar, jalan-jalanan rusak. Jika hal ini terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi, maka tidak ada pilihan lain kecuali cut loss. Konsekuensi yang kelima adalah regulasi serta aturan yang kadangkala berubah-ubah. Misalnya, tiba-tiba diberikan aturan pajak progresif untuk properti yang kedua, ketiga, atau keempat, maka investasi properti menjadi kurang menarik. Konsekuensi yang keenam adalah resiko bencana alam. Jadi mau bicara apapun, sebagus apapun, semahal apapun, sebuah properti yang langganan banjir, apalagi sampai tenggelam, investasi bubar. Konsekuensi yang ketujuh, dan ini berlaku untuk seluruh investasi apapun, adalah ketidakpastian. Tidak ada instrumen investasi yang pasti. Satu-satunya yang pasti dalam investasi adalah ketidakpastian. Sekarang mari kita bandingkan antara Citra Indah Jonggol dan Citra Majasiti. Luas kawasan Citra Indah Jonggol adalah sekitar 1.200 hektar. Citra Indah Jonggol merupakan kawasan perumahan terbesar di Jonggol, Bogor. Meskipun secara administratif Citra Majasiti berada di Kabupaten Lebak, namun lokasi kawasan hunian ini hanya 6,6 km dari daerah Tenjo yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor. Gerbang utama Citra Majasiti berdiri di wilayah Kabupaten Serang dan kawasan Citra Majasiti berdekatan dengan wilayah Kabupaten Tangerang. Dengan luas hunian 2.600 hektar dan bisa bertambah di masa yang akan datang, menempatkan Citra Majasiti sebagai salah satu hunian terluas di Indonesia. Sebagai gambaran, beberapa hunian: BSD City 6.000 hektar, Jababeka City 5.600 hektar, Kota Delta Mas 3.200 hektar, Lipo Cikarang 3.000 hektar, Citra Majasiti 2.600 hektar, Kota Baru Parahyangan 2.000 hektar, Alam Sutra 2.000 hektar, Gading Serpong 2.000 hektar, Lipo Karawaci 2.000 hektar. Jadi saat teman-teman, bapak, ibu, om, tante memutuskan untuk membeli sebuah rumah atau sebuah properti di sebuah hunian, tentu saja salah satunya adalah mempertimbangkan hunian tersebut dikembangkan oleh pengembang yang mana. Karena bagaimanapun juga orang itu membeli merek, bukan membeli produk. Orang membeli Pepsodent, bukan membeli pasta gigi. Orang membeli Toyota, bukan membeli mobil. Orang membeli Levi's, bukan membeli celana jeans. Orang membeli Yamaha, Honda, Suzuki, bukan membeli motor. Kita membeli Ciputra, bukan hanya sekedar membeli rumah. Teman-teman, ibu, bapak, om, tante tentu sudah mengenal track record dari Ciputra. Beberapa kawasan hunian yang telah dikembangkan oleh Ciputra diantaranya, namun tidak terbatas pada Kota Wisata Cibubur, Citraland Surabaya, Citra Garden City yang berada di Jakarta, berada di Cibubur, berada di Medan, dan di beberapa kota lain. Ada Citraland Gresik, ada Citraland Semarang, ada Citra Majasiti, ada Citraland Jakarta, ada Citra Raya Tangerang, ada Citraland Manado, ada Citraland Bandung, Citraland Pekanbaru, Ciputra World Jakarta. Jadi ketika ada konten kreator yang masuk ke Citra Majasiti, masuk ke salah satu klaster, kemudian tengok sana, tengok sini, kemudian teriak-teriak di YouTube, "Aduh, gimana ini Ciputra, Ciputra." Ya, gimana? Ketika ada satu hunian yang bertahun-tahun ditinggalkan, kemudian terbengkalai, kemudian bangunannya terlihat jelek, mengapa harus nama itu yang disebut? Teman-teman, bapak, ibu, om, tante, tentu kita telah mengenal BSD. BSD diresmikan oleh Mendagri Rudini pada tanggal 16 Januari 1989. Ini merupakan inisiasi terencana dari Ciputra sebelum akhirnya beralih kepemilikannya ke Sinarmas Group. Atau teman-teman sering mendengar kata PIK, PIK 1, PIK 2. Silahkan dicari dari berbagai sumber. Dimulai, diinisiasi oleh siapa? Itulah sebabnya Ciputra dinobatkan sebagai Bapak Properti Indonesia, dan kami bangga bisa tinggal di salah satu proyek yang dikembangkan oleh Ciputra, yaitu di Citra Majasiti. WHO baru secara resmi mengumumkan akhir masa status darurat pandemi
pada bulan Mei tahun 2023. Anggap 11 tahun itu kenanya di tahun 2026. Hitungan matematikanya sangat mudah untuk bisa memprediksi bahwa kemungkinannya hanya 0,00000001 untuk dapat bisa menjual properti di Citra Maja City dengan harga 3 kali lipat seperti cerita teman kita yang menjual properti di Citra Indah Jonggol. Citra Indah Jonggol mulai dibangun pada tahun 1996. 11 tahun dari tahun 1996 itu kenanya di tahun 2007. Masih sangat amat jauh dari era pandemi yang terjadi pada tahun 2020. Andai saja teman-teman, bapak, ibu, om, tante mengetahui bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2023 akan terjadi pandemi, kira-kira ini mah ya kira-kira, apakah teman-teman akan menjadi bagian dari orang-orang yang membeli 16.000 unit properti dalam periode 2014 sampai 2019 di Citra Maja City? Tentu saja teman-teman akan berpikir 1 juta kali untuk membeli properti pada periode tersebut, bukan? Faktanya, pada periode 2014 sampai 2019 itu ada 16.000 unit properti dibeli oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa di tahun 2020 sampai 2023 akan terjadi pandemi. Di antara rumah-rumah itu yang hari ini menjadi rumah-rumah yang berdiri tanpa penghuni dan jumlahnya banyak, bukan puluhan, bukan ratusan. Di antara rumah-rumah kosong tidak berpenghuni itu ada yang dibiarkan begitu saja, ada yang kemudian mulai muncul tulisan-tulisan dijual, disewakan. Sampai 2019 saja jumlah rumah yang ada di Citra Maja City itu tidak kurang dari 16.000 unit. Saat ini developer juga membangun ribuan unit baru di tahap 3. Rumah-rumah yang ditawarkan oleh developer di samping baru modelnya juga bagus, juga memiliki fasilitas bebas PPN dan seringkali bisa 0% DP. Jadi ketika sekarang ada kesan susah dijual dan susah disewa, memang rumah yang dijual dan disewa jumlahnya sangat amat banyak dan hukum pasar ya terjadi, penawarannya berlimpah sedangkan peminatnya tidak sebesar rumah yang ditawarkan, sehingga harga sewa dan harga jual menjadi sangat menarik. Saya nggak bilang murah ya. Dan kondisi ini adalah sebetulnya kondisi yang umum terjadi, di mana pada hari ini orang-orang yang belum memiliki rumah bukan tidak butuh rumah dan bukan tidak mau beli rumah, tapi memang purchasing powernya sudah pada menurun. Dan fenomena banyaknya rumah-rumah yang dijual itu bukan hanya terjadi di Citra Maja City, tetapi juga terjadi di banyak daerah, di banyak wilayah pasca pandemi. Sehingga secara umum untuk pertanyaan mengapa rumah-rumah di Citra Maja City susah dijual, susah disewa, sudah digambarkan tadi bahwa di sini jumlah rumahnya banyak terkonsentrasi dalam satu wilayah hunian Citra Maja City, lebih dari 16.000 unit rumah, sehingga kesannya memang sangat amat banyak. Ada lagi kan yang teriak-teriak di YouTube, wah jangan beli rumah di Citra Maja City, susah dijual, susah disewakan. Ini baru tahun 2025, pandemi itu baru selesai Mei tahun 2023. Jadi ya itulah memang dunia ya, banyak orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Banyak orang-orang yang sedang membicarakan apa yang sedang terjadi, dan hanya sedikit orang-orang yang membuat sesuatu hal itu terjadi. Dalam arti membuat sebuah masalah menjadi peluang, cepat diambil peluang itu dan dieksekusi. Andaikan diperbolehkan untuk mengambil rumah subsidi, kami akan sangat senang untuk bisa mengambil rumah subsidi. Sialnya kami tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapat rumah subsidi. Jadinya kami berjodoh dengan salah satu rumah di Cluster Green Cove. Kita dapat hook, luas tanahnya ada 130, luas bangunan 42, senilai 570 juta. Kami membeli rumah secara KPR. Proses pengajuan cukup mudah, kurang lebihnya 1 bulan kami sudah bisa menempati rumah ini. Tentu saja tidak semua orang bisa memenuhi syarat KPR. Terlepas dari teman-teman artis banyak uang, bank tidak akan melihat itu semua. Bank melihat kesinambungan pendapatan. Dan itulah lucunya dunia. Kami tidak memenuhi syarat untuk mengambil rumah subsidi, namun kami dengan mudah memenuhi syarat untuk mendapat 1 unit rumah 130 meter persegi luas tanahnya, luas bangunan 42 di
klaster Green Corp ya, ini masuk ke klaster real estate. Dan disinilah repotnya kita yang disebut sebagai kelas menengah, karena kita harus berantem dengan orang-orang kaya yang sedemikian mudah mengambil beberapa unit di Citra Maja City. Jadi bagi bapak, ibu, om, tante, teman-teman semua yang belum ngeh bahwa Citra itu sebagian besar atau khususnya Citra Maja City ini adalah komplek hunian untuk kelas menengah bawah. Karena di sini rumah paling mahal juga paling 1 M-an ya, tidak ada rumah yang 5M, 10M, 15M, 20M, nggak ada ya. Cuma orang-orang kaya yang terbiasa beli 20M, 30M, tentu saja sekarang juga lebih teliti lagi untuk mengeluarkan uangnya, sehingga mungkin meskipun mereka bisa membeli 3 atau 4 rumah-rumah mewah, banyak di antara mereka yang kemudian memilih lebih baik punya 1 rumah mewah dan uangnya kemudian diinvestasikan ke rumah-rumah kelas menengah, sehingga kelas menengah posisinya semakin terjepit ya, ke bawah tidak bisa ngambil, ke tengah juga rebutan dengan orang-orang yang sudah cukup mapan dalam bidang ekonomi. Beberapa teman-teman kita yang sudah memasuki masa pensiun atau sudah saatnya untuk bagikan asetnya kepada putra-putrinya, banyak di antara teman-teman kami yang berdomisili awalnya di BSD, Alam Sutra, atau sekitar Serpong atau Jakarta, yang kemudian melepas properti mereka di daerah tempatnya berasal dan kemudian menginvestasikan di properti-properti di Citra Maja City. Jadi dapat dengan mudah untuk memprediksi 10-20 tahun ke depan untuk prospek atau potensi kenaikan nilai properti di Citra Maja City, memiliki potensi untuk sama seperti yang diceritakan oleh Pak Iqbal, bahwa dalam 10-20 tahun ke depan kemungkinan besar, namanya juga potensi, bahwa nilai properti di sini diprediksikan bisa mencapai 2-3 kali lipat dibanding dengan nilai pada hari ini. Sesederhana itu saja sih menilainya, nggak perlu rumit. Betul, untuk ruko, untuk hunian-hunian komersial, apartemen, itu mengalami masa-masa yang tidak mudah dari sini ke depan. Tapi bagaimanapun juga rumah adalah kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Bagi teman-teman yang memang tidak memenuhi syarat untuk mengambil rumah-rumah subsidi, tentu saja tidak ada pilihan lain kecuali rumah-rumah kelas menengah. Dan Citra Maja City memang target marketnya adalah kita-kita ini yang termasuk di kelas menengah.